Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Akmus dengan NIM G01120128 dari kelas Genetika Tanaman A. Jadi, kali ini saya akan membahas mengenai pembelahan sel mitosis dan meiosis. Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pembelahan sel. Jadi, pembelahan sel ini merupakan suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak dengan cara pembela diri, baik pada organisme uniseluler ataupun multiseluler. Nah, apa itu uniseluler? Jadi, uniseluler itu merupakan makhluk hidup yang tersusun atas satu sel tunggal, contohnya itu seperti bakteri. Sedangkan multiseluler itu merupakan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia yang terdiri dari banyak tipe sel. Pembelahan sel itu terjadi melalui tahap-tahap tertentu, di mana masing-masing tahap tersebut bertujuan untuk mengatur informasi genetik induk yang akan diturunkan kepada sel anakannya. Nah, apa saja tahap-tahap dari pembelahan sel tersebut dan bagaimana perbedaan dari mitosis dan meiosis? Jadi berikut penjelasannya. Pembelahan sel mitosis. Pembelahan ini merupakan peristiwa pembelahan sel yang akan menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah kromosom sama seperti induknya. Proses pembelahan ini terjadi di semua sel-sel tubuh atau sering juga dikatakan somatis, kecuali pada sel-sel kelamin. Memiliki fungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan juga mempertahankan jumlah kromosom. Dalam pembelahan ini terdapat 4 fase. Namun sebelum dimulai terdapat fase persiapan atau interfase. Pada fase ini terjadi proses persiapan dan penimbunan energi untuk melakukan pembelahan. Fase ini dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama itu fase G1, di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel. Kemudian fase S atau sintesis, yaitu terjadi replikasi atau duplikasi DNA. Kemudian yang ketiga, fase G2 atau tahap akhir dari persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Berdasarkan ketiga fase tersebut, interfase ini termasuk fase yang memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian, selama proses persiapan, inti sel dan anak inti sel ini tampak jelas. Namun, kromosom pada sel tidak dapat terlihat karena masih dalam bentuk kromatin yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Setelah terjadi proses persiapan, barulah dimulai proses pembelahan sel yang dimulai dari profase, di mana di dalam nukleus benang-benang kromatin akan menebal dan memendek membentuk kromosom. Tiap lengannya akan berganda membentuk 2 kromatid yang terikat pada sentromer. Selama prosesnya, nukleus ini dan membran nukleus akan menghilang. Mendekati akhir fase, akan terbentuk spindel, dan berakhirnya profase, kromosom akan menempatkan diri dari bidang ekuator sel. Fase yang kedua itu adalah metafase, di mana masing-masing kinetokor pada sentromer akan dihubungkan ke satu sentromer oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid akan bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan akan membentuk lempeng metafase. Kemudian fase yang ketiga itu adalah anafase, di mana fase ini terjadi pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom akan ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang saling berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu dengan kutub lainnya itu sama. Dan fase yang terakhir itu adalah telofase, di mana akan terjadi peristiwa kromosom berubah menjadi benang kromatin, membran inti dan nukleus akan terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, sehingga dihasilkan 2 sel yang identik dengan induknya. Selanjutnya ialah pembelahan meiosis. Pembelahan ini hanya terjadi di organ kelamin. Pembelahan ini memiliki fungsi untuk menghasilkan sel gamet, yakni sel telur dan juga sel sperma. Pembelahan ini menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom induknya atau haploid. Pembelahan meiosis ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Pembelahan meiosis yang pertama, di mana pada pembelahan ini dimulai juga dengan tahap profase. Nah, tahap profase ini dibagi menjadi 5 subfase lagi. Yang pertama itu leptoten, di mana benang-benang kromatin akan memendek dan menebal membentuk kromosom. Kemudian sigoten. Nah, sigoten di sini sentromer akan membelah menjadi 2 dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan dan kromosom homolog akan saling berpasangan atau sinapsis. Kemudian pakiten.
Nah, di pakitan ini kromosom homolog akan saling mendekat membentuk tetrad. Kemudian yang keempat itu diploten, di mana terjadi proses pindah silang atau crossing over. Kemudian yang kelima itu dia kinesis, yaitu di mana membran inti dan nukleus akan menghilang. Setelah subfase selesai, maka akan dilanjutkan dengan tahap metafase 1, di mana pasangan kromosom homolog akan berderet di daerah ekuator, sentromer menuju kutub dan mengeluarkan benang-benang spindel. Lanjut tahap ketiga yaitu anafase 1, di mana kromosom homolog akan berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Benang spindel dan seluruh isi sel akan memanjang ke arah kutub. Kemudian masuk di tahap terakhir dari meiosis 1 yaitu telofase 1, di mana masing-masing kromosom homolog telah mencapai kutub yang berlawanan, dan pada tahap ini juga akan diikuti oleh sitokinesis. Setelah semua tahap selesai pada pembelahan meiosis 1, maka akan dilanjutkan lagi dengan pembelahan meiosis kedua. Sama halnya dengan pembelahan meiosis 1, juga dimulai dengan tahap profase. Namun bedanya pada meiosis 2 ini, profase tidak lagi membentuk 5 subfase seperti tadi, namun langsung membentuk 2 sentriol yang berlawanan arah. Kemudian, pada tahap metafase 2, kromosom berada di bidang ekuator. Setelah itu akan dilanjutkan lagi dengan tahap anafase 2, di mana kromosom akan menempel pada kinetokor benang spindel, lantas ditarik ke arah berlawanan sehingga menyebabkan sentromer ini terbelah. Kemudian tahap terakhir adalah tahap telofase 2, di mana kromatid akan berkumpul pada kutub pembelahan, lantas berubah menjadi kromatin. Bersamaan dengan itu, membran inti dan anak inti akan terbentuk kembali, dan sekat pemisah akan semakin jelas sehingga terjadi 4 sel anakan. Berikut adalah tabel perbedaan mitosis dan meiosis. Perbedaan pertama itu dapat dilihat dari segi tempat pembelahannya, di mana mitosis ini terjadi pada semua sel tubuh atau autosom yang sedang memperbanyak diri. Kemudian pada meiosis itu hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan gamet. Perbedaan kedua itu dapat dilihat dari segi jumlah tahap pembelahannya. Nah, pada mitosis itu hanya terjadi 1 tahap, sedangkan meiosis itu terdiri dari 2 tahap pembelahan. Perbedaan ketiga dapat dilihat dari segi pasangan kromosom homolognya. Pada mitosis itu tidak terdapat pasangan kromosom homolog, sedangkan meiosis terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1. Perbedaan keempat, di mitosis itu tidak terjadi pertukaran segmen kromosom, sedangkan pada meiosis itu terjadi pindah silang antara kromosom homolog dengan pasangannya, yang juga dikenal sebagai crossing over. Perbedaan kelima itu dapat dilihat dari segi jumlah kromosom anaknya, di mana pada mitosis akan menghasilkan diploid atau 2N, sedangkan pada meiosis akan menghasilkan haploid, serta perbedaan terakhir dapat dilihat dari segi jumlah sel, di mana pada mitosis akan menghasilkan 2 sel baru, sedangkan meiosis akan menghasilkan 4 sel baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.